Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari kebenaran, kata para ulama kita, ada 3 perkara yang paling mendasar yang menyebabkan seseorang menyimpang dari kebenaran. Ya, mereka istilahkan dengan min ahammi asbabil inhiraf anil haqqi. Di antara tanda atau di antara sebab terbesar yang menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan kebenaran. Kata mereka, yang pertama adalah su'ul ilmi, buruknya ilmu, buruknya seseorang tersebut dalam mempelajari ilmu, bukan ilmu yang bermanfaat yang dia pelajari. Atau yang kedua, su'ul fahmi, ketika dia keliru dalam memahami apa yang dia pelajari, keliru dalam memahami dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, keliru dalam memahami penjelasan dan perkataan para alim ulama, sehingga dia tersesat dengan pemahamannya yang keliru. Dan subhanallah, ketika kita keliru dalam memahami atau ketika kita kurang yakin dalam memahami sesuatu masalah, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada kita, agar supaya kita tidak terjatuh ke dalam jalan kesesatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah perintahkan bertanyalah kepada ahlu dzikri, orang yang lebih paham, yang berilmu, ahlul ilmi, jika kita tidak mengetahui satu persoalan. Jangan kita mengandalkan kecerdasan kita, jangan kita mengandalkan hafalan kita misalnya, kekuatan hafalan kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, IQ kita. Tidak, tapi ketika kita khawatir keliru dalam memahami persoalan dalam agama ini, maka janganlah malu untuk kemudian bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang masalah tersebut. Tujuannya apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalam penyimpangan dari kebenaran ini. Dan yang ketiga adalah su'ul qasdi, buruknya niat dan maksud kita ketika kita mempelajari ilmu tersebut dan ketika kita ingin mengajarkannya kepada orang lain. Maka ini berkaitan erat dengan bagaimana kita mengamalkan ilmu itu sebenarnya. Karena pengamalan seseorang terhadap ilmu, kata para ulama, itu ada hubungannya dengan niat awal ketika dia mempelajari ilmu. Ketika niatnya benar, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Dan ketika niatnya salah, maka dia akan dibuat menyimpang waliyadzubillah dari ilmu tersebut, dari kebenaran tersebut, dan dia akan kesulitan mengamalkan untuk dirinya sendiri.